Saran TV. Bersama saya Nisa Dan saya Raisa. Kami sedang berada di Ciparanje, Kawasan berbagai fasilitas dari Universitas Padjadjaran. Salah satunya fasilitas milik Fakultas Peternakan. Yang pertama, Teaching Farm Sapi Potong. Yuk, kita lihat ke dalam. Teaching Farm Sapi Potong ini dikelola oleh kolaborasi antara satu orang petugas dengan beberapa mahasiswa Fakultas Peternakan Universitas Padjadjaran. Terdapat 97 sapi dan 3 kerbau yang berasal dari Jawa, Bali, dan Madura. Sapi dan kerbau yang ada di sini sedang dalam program penggemukan selama 3 hingga 4 bulan, serta diberikan obat cacing dan vitamin secara rutin. Kerbau dan sapi ini adalah persediaan untuk dijual pada periode Idul Adha tahun ini. Pada pagi dan sore hari, sapi dan kerbau diberi makan cokor jagung, serta dibersihkan kandangnya. Kotoran sapi yang telah dibersihkan akan dikumpulkan ke tengah kandang, lalu akan dialirkan melalui pipa bawah tanah ke bunker. Bunker ini adalah tempat penampungan limbah cair, yang selanjutnya akan diolah menjadi pupuk padat seperti tanah. Pupuk yang telah dihasilkan akan dikemas dan dipasarkan oleh pengelola. Yang kedua, kelompok studi profesi ternak perah Atau KSPTP, Fakultas Peternakan Universitas Padjadjaran. Terdapat 3 induk dan 2 darah pada kandang ini. Kegiatan pembersihan kandang, pemberian pakan, dan pemerahan dilakukan setiap hari pada pagi dan sore hari. Sebelum pandemi, proses ini dilakukan oleh mahasiswa, tetapi saat pandemi, pengelolaan dilakukan oleh pengurus KSPTP. 3 induk sapi tersebut menghasilkan 30 liter susu sapi per hari. Sebelum pandemi, susu akan diolah menjadi susu rasa dan dipasarkan oleh mahasiswa Fakultas Peternakan dengan target pasar mahasiswa Unpad. Setelah pandemi, seluruh susu sapi yang dihasilkan akan dijual ke koperasi unit desa. Sedangkan limbah yang dihasilkan akan masuk bunker dan dijadikan pupuk organik cair. Yang ketiga, kandang domba laboratorium produksi ternak potong. Saat ini kandang domba hanya berisi domba betina yang sedang diteliti dan dianalisis kebuntingannya, yaitu perbedaan antara kebuntingan domba yang dilepas dan dibiarkan di ruang terbuka selama 6 jam per hari dengan kebuntingan domba-domba yang selalu ada di dalam kandang. Domba-domba ini diberi makan 3 kali sehari, yaitu rerumputan atau hijauan pada pagi dan sore hari sebagai makanan pokok, dan 1 kali konsentrat pada siang hari sebagai vitamin untuk pemenuhan protein bagi ternak. Limbah dari domba ini akan langsung jatuh ke area bawah kandang dan digunakan sebagai pupuk oleh warga sekitar. Jika terdapat domba yang sakit ringan, domba itu akan diperiksa, didiagnosa, dan diberikan obat oleh mahasiswa. Tetapi jika domba sudah sakit berat, maka domba itu akan dibawa ke rumah sakit hewan atau dipotong. Dan yang terakhir, kandang kelinci laboratorium produksi ternak potong. Yuk kita simak wawancara mengenai pengelolaan kandang kelinci. Pengelolaan kelinci di sini pertama diolah sama mahasiswa, kemudian manajemennya diserahkan ke fakultas. Nah, hanya aja di sini lebih lengkapnya itu ada prosedur-prosedurnya, namanya SOP-nya. Oke, SOP-nya di sini itu pertama rata-rata di sini itu mahasiswa semua yang tinggalnya, yang mengelola, yang merawat, yang manajemen itu semuanya dari mahasiswa. Jadi salah satu contoh pengelolaannya itu di sini yang memberi makan itu mahasiswa, yang membersihkan kandang itu mahasiswa. Cuman pada jam-jam tertentu biasanya dilaksanakan sebelum perkuliahan dan setelah perkuliahan 2 kali dalam sehari. Nah, untuk makanannya sendiri kalau sekarang tuh lagi dihandle sama divisi laboratorium produksi ternak potong. Nah, biasanya itu dihandle sama balai ternak di Bogor, balai ternak Bogor biasanya gitu. Biasanya dari sini tuh diajak kerjasama dengan Balitnak Bogor. Jadi rata-rata kelinci yang di sini populasinya itu dari Balitnak. Nah, kelinci yang ada di sini tuh ada kelinci high call, Hyla, New Zealand White, dan lokal. Gitu. Kalau kelinci yang membawa penyakit, biasanya kita klasifikasikan dulu jenis penyakitnya, apakah itu yang bisa menular ke yang lain atau tidak. Kalau misalkan yang bisa menular ke yang lain, itu kita pisahkan ke kandang berbeda gitu. Jadi setiap pagi sebelum kita berangkat perkuliahan itu kita memastikan dulu kelincinya udah makan, sehat atau sedang apa, itu kita pastikan semuanya. Kalau lagi pandemi kayak gini, yang merawat tuh satu mahasiswa aja per kandang seharusnya. Dan siapapun yang harus ke kandang itu harus punya surat izin, surat COVID, sama surat dari izin fakultas. Di sini 24 jam, karena kalau ditinggalkan kelinci itu bisa kayak tiba-tiba malam-malam itu dia ngejerit. Ya, biasanya yang ganggunya itu dari faktor eksternal kayak ada tikus, serigala, buaya, banyak lah. Nah, ketika kelinci mengeluarkan suara yang aneh, kita langsung bergegas ke bawah untuk memeriksanya. Apakah itu kelincinya terkena penyakit,
atau terkena faktor eksternal tadi kayak bahaya-bahaya yang lain, atau juga karena melahirkan, karena biasanya kelinci melakukan aktivitas itu di malam hari. Nah, biasanya untuk pembagian jadwal itu tuh dilakukan oleh UKM. Jadi ada UKM yang menaungi setiap kandang. Kalau di kelinci ini nama UKM-nya itu Rabbit Ranch. Mereka yang menaungi soal budidaya ternak kelinci. Nah, bisa jadi double juga bisa, nggak apa-apa. Yang pasti ketika dia terjun di sini, dia punya tanggung jawab di sini juga. Nisa Raisa Anjani melaporkan dari Ciparanjaya, Jawa Barat.